ke kami, sehingga kami kekurangan argumentasi, kekurangan bahasa apa yang sebetulnya misalnya kayak perlakuan yang tadi sudah diungkap Pak Kasmuli, PKS Rantau, Berbunga, Pondok Labu perlakuannya pun beda-beda, apalagi yang di estate Pondok Labu, estate Rampak, estate Bintrum, satu PT, ketika bonusan sama perlakuannya pun ada yang beda-beda. Tapi apakah ketika kita minta data mereka mau memberikan? Mungkin bapak-bapak tim branding yang lain juga bisa cerita, itu problemnya. Itu yang makanya kadang-kadang kalau ya mohon maaf kalau kami atau saya khususnya kalau karena kita terbiasa orang lapangan itu kan ya kalau kasarnya kalau saya asal jeplak kadang-kadang dulu lalu muncul kalau minjem bahasanya Pak Kasim jangan ada yang nitipkan nasib itu Pak Kasim ya. Itu yang salah satunya. Makanya sekali lagi kekuatan kita itu sebetulnya kekompakan. Kalau kita kompak yakin kuat seperti yang diungkap Pak Ketum tadi, mau balik meja, mau kita gebrak, terakhirnya di belakang kita lari, terakhirnya kita sendiri yang kebentur di depan. Itu salah satunya. Yang kelemahan kita salah satunya kita di situ. Ketika kita minta perlakuan khusus yang kami sangat saya rasakan, saya antusias sampai sekarang tuh, terutama tulang punggungnya perusahaan kita sebetulnya orang panen. Apakah perhitungan panen, perlakuan terhadap orang panen itu antar kebun sudah sama? Ketika kita ajak ungkap bareng-bareng, kita rata supaya kita argumentasikan, tidak pernah dapat informasi yang lengkap dari masing-masing PUK. Itu salah satunya. Karena tanpa sumber yang kuat dengan data yang akurat, yang harus kita pahami bersama bahwa musuh kita, kalau kita akan analogikan sebagai musuh berunding, lawan kita itu jauh lebih tangguh dari SDM, dari power, dari segala macamnya, jauh di atas kita yang 2-3 kali lipat. Ya kita ini bisa dikatakan tidak ada apa-apanya dibandingnya, hanya modal nekat dengan modal ngeyel, sementara data tidak didukung dengan lengkap. Itu yang sebenarnya. Makanya saya sangat mendukung, sangat setuju dari Pak Ketum tadi yang ke depan mungkin diprogramkan, termasuk kita dari federasi, masukan saya mungkin dibuat SOP standar yang misalnya ada undangan TURC. Ini SOP-nya seperti apa? Karena supaya seragam di semua PUK, mungkin dari penunjukannya, sistem administrasinya. Karena mungkin problem Rampak dengan problem Binturung pun berbeda. Binturung kami cukup ngomong, Pak tanggal sekian kami mau berangkat tanpa bikin surat disetujui. Tapi kalau Rampak belum tentu. Yang lain belum tentu juga. Itu yang termasuk SOP organisasi kita. Saran saya nanti kita masuk ke depan mungkin termasuk penyesuaian kita. Pak Ketum tadi berencana mau kaderisasi termasuk tim perunding yang lebih fresh, yang lebih energik, yang lebih ini ya mungkin ketika pelatihan metodenya administrasi, mungkin siapa yang lebih kompeten, yang memang lebih banyak bertahun dari administrasi, ini arahnya ke perundingan, mungkin siapa yang kader-kader rencana dijadikan yang potensial untuk jadi tim perunding atau segala macam, mungkin ke arah itu dan seterusnya. Mungkin ini arahnya ke media, mungkin siapa yang lebih berpotensi yang lebihnya ke media, sehingga karena kita juga perlu promosi, perlu supaya organisasi kita dikenal di luar, di dalam, karena di situ juga penting untuk menunjukkan eksistensi. Mungkin demikian Pak. Sekali lagi mungkin salah satu kelemahan kita tadi lagi adalah soal kekompakan dan kalau kita kompak seperti di tempat lain yang Pak Ketum sampaikan tadi, kita di depan pun minta kita jauh lebih jadi. Salah satunya ketika kita ujung-ujung terakhir kekuatan buruh, kekuatan organisasi kita itu kalau mentok-mentoknya paling kuat, yang paling ditakutin ketika kita sudah sampai kata mogok. Tapi apakah ketika kita tim memutuskan mogok, ketua federasi memutuskan mogok, apakah semua yang ada di lapangan mendukung? Itu yang jadi tanda tanya juga. Jangan-jangan nanti yang mogok cuma tim berunding atau itu yang jadi problem terakhirnya. Itu yang berbahaya. Itu yang perlu kita bagaimana kita pikirkan ke depannya supaya kita lebih solid, kita lebih ini bagaimana sih sosialisasi ke karyawan kita penting dan manfaat
artinya organisasi ini, sehingga mereka semua bisa terbuka, bisa antusias untuk mendukung. Tanpa dukungan kuat dari akar rumput, dari yang di lapangan, dari yang di bawah, tentunya kita tidak ada apa-apanya. Akhirnya kita hanya koar-koar dan lain seterusnya. Tapi giliran menunjuk gigi, menunjuk kekuatan, kita tidak punya kekuatan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ada beberapa tambahan-tambahan ya, selain daripada Pak Kedua juga adalah Pak Waka tentang mengenai hal yang memang sangat urgen untuk kita jadikan pegangan, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita telah dan bisa kita bersama-sama untuk membangun suatu ide dan gagasan yang bisa memperkuat akar atau kukuhnya batang daripada organisasi kita untuk mencapai tujuan. Baik, selanjutnya adalah masuk penyampaian hasil workshop yang telah diikuti. Yang pertama itu adalah peran paralegal, kemudian advokasi rantai pasok oleh Pak Dahrudin. Kalau paralegal ini adalah Pak Sukarsin, kemudian jenderal oleh Bu Yohana, tapi beliau dengan Ibu Hadijah ini tidak ada, tapi ada Ibu Sumartina, insya Allah. Kemudian kebijakan ramah keluarga di lingkungan kerja perkebunan oleh Ibu Sumartina. Dan yang pertama adalah mengenai peran paralegal, mungkin bisa diwakilkan atau diwakili oleh Pak Sukarsin Aditya dari rekan-rekan peserta yang ada, kemudian dibantu oleh Pak Hawi ya, dengan pokoknya yang ikut dalam kegiatan tersebut. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan.